complicated when it hurts. Oke, halo semua, kembali lagi kita di seri kelima, yaitu di sirkuit Le Mans, tepatnya untuk France Grand Prix kali ini. Dan hari ini di klasemen kita udah ada di posisi kedua. Kita kemarin semua merosot karena kita kemarin di RS nggak bisa untuk ngalahin Mazia serta Pedro Acosta. Tapi hari ini di Le Mans semoga aja kita bisa kembali tampil baik. Tapi sayangnya Acosta sama si Rodrigo di beberapa race terakhir sayangnya mereka sering crash dan mengakibatkan mereka nggak memiliki poin yang bagus untuk bisa bersaing melawan Asep Surasep dan juga si Mazia. Jadi kalau gitu kita langsung aja masuk ke sirkuit Le Mans. Kita bakal coba OTC EP3 untuk ngumpulin poin agar kita memiliki development yang cukup bagus untuk semakin cepat ngembangin motor ini cuy. Oke, here we go. Kabar buruk nih cuy, ternyata di Le Mans hari ini karena emang kemarin kualifikasinya hujan dan hari ini mendung. Sayang banget kemarin kita kualifikasi kita gagal untuk baris di 10 besar. Kita emang sih tembus ke Q2, cuman kita nggak bisa untuk tembus ke 10 besar. Jadi hari ini yang menjadi pole adalah tentu saja si Mazia yang emang lagi dominan banget, dan kita hari ini hanya bisa start dari urutan ke-14. Itu benar-benar susah banget kemarin di kualifikasi, nggak tahu kenapa kok beda sama di Portimao yang awalnya Portimao gampang buat ngambil posisi pertama dengan cuaca hujan, tapi di sini benar-benar kita ampas banget cuy. Bayangin aja, di 3 seri kemarin kita selalunya tampil bagus di kualifikasi, tapi tiba-tiba di Le Mans di Prancis ternyata kita ada kabar buruk yang nggak bisa untuk start dari urutan yang cukup bagus. Jadi kita hanya bisa untuk mentok di urutan ke-14 saja. Apalagi nggak tahu kapan update dari Melson tuh bakal dirilis. Tapi hari ini karena suhu di sini cukup dingin, tapi kalau kita mikirin soal gable kita pakai kompon medium hard aja. Ditambah lagi kita kan start dari urutan ke-14, otomatis harus bisa untuk main agresif dari awal lap hingga nanti untuk bisa tembus ke baris depan. Semoga aja bisa cuy ya. Kalau gitu ini persiapan si warming up lap untuk Moto3 kelas. Masih Rodrigo hingga Kaito Toba berhasil meraih road terdepan. Nah, kita hanya bisa untuk bersanding bersama Jeremy Alcoba dan juga Dennis Onco. Jadi oke semua, kalau gitu ini persiapan race untuk Moto3, tepatnya di GP Le Mans di seri ke-5 untuk MotoGP 21 karir kali ini. Oke, semangat. Grand Prix. The riders are spread out on the grid. The light will soon go out and the Le Mans race will begin. Oke semua, ini dia series kelas Moto3 untuk GP Le Mans 2021. And on the way kita overtaking Jeremy Alcoba, masih kembali dari Binder, overtaking kita kembali di Oncu merangsak dari sini. Karena tadi saya bagus mengejar Leo Perez untuk posisi ke-12, kembali Jeremy Alcoba cepat sekali depan. Dari posisi pertama masih ada Mazia, Rodrigo dan juga Acosta. Kembali dari Binder mau fight back Surasep ke posisi ke-13. Kembali Dennis Oncu merangsak dari sisi kanan, kembali ujung lagi bagi Surasep untuk overtaking dari Binder. Setelah Jeremy Alcoba masih stay untuk berduel dengan Leopard Racing di posisi ke-12. Saatnya kita fokus mengejar dari Binder kanan, kemudian overtaking dari sisi kiri, kita lampaui Petronas SRT Moto3. Kita hard braking, kita blok pas langsung, bisakah Surasep mengalahkan musuh tetangga kita yaitu Malaysia SRT Team. Kembali nampaknya Safir Artigas serta Izan Gobera berusaha untuk overtaking Artigas. Untuk posisi kali ini kita lebar, sayang sekali kita malah kecolongan tadi gara-gara kita menghindar sama si Safir Artigas. Kembali dan crash, masih crash. What the hell, saat ini ngapain kok semuanya? Hampir, astaga. Oh my god, parah banget. Insiden terparah di GP Le Mans. Kita tadi hampir crash, hampir nabrak sih. Ya ampun, ini astaga benar-benar parah banget cuy. Oke, kali ini di sektor ketiga gear menjelang sektor keempat. Sementara kali ini nampaknya dua rekan tim kita, yaitu si Tatsuki Suzuki dan juga si Fallon, berada di urutan yang sama. 3 tim Zik 58 berada di urutan yang sama untuk lap. Mana crash lagi? Itu crash berjamaah, astaga ya ampun, itu gerombolan. Serius, ini tadi kan crashnya wajar karena ada yang sulit. Tapi yang tadi tuh kayaknya mereka crashnya gara-gara saring terlalu rapet, makanya crash bersamaan cuy. Ini Moto3 di Le Mans ternyata nggak kalah gokil sama GP Portimao kan. Kayaknya gara-gara tadi kita sempat motong jalur, makanya mereka semuanya tadi refleks sehingga mereka agak ngelebar, tapi malah kena sama rival yang lainnya. Akhirnya mereka crash bersamaan. Itu tadi serius gerombolan banget.
Yang kalau tadi nggak terlalu gimana-gimana. Cuma yang terakhir tadi di final sektor kok bisa-bisanya mereka semuanya crash berjamaah sih. Ya ampun. Oke, di Focus Game Fighting. Tapi beruntungnya dengan crashnya mereka tadi, kita udah bisa untuk sekarang berada di posisi ke-9 besar cuy. Luar biasa kan? Rezeki nomplok bagi Surasep di GP Prancis. Dan tadi tuh waktu di tikungan ke-8 kalau nggak salah setelah tikungan kali ini. Nah tadi itu di sektor ketiga itu kan kita sempat ngindar dari refleksi Artigas yang tiba-tiba yang dia dari sini kan langsung ke kiri cuy, ngambil untuk acang-acang masuk ke tikungan ke-8. Tapi beruntungnya meskipun kita lebar, kita nggak sampai untuk masuk untuk ngikutin jalur dari para AI, yang mana AI sendiri AI-nya itu crash gara-gara mungkin nabrakin si Masia yang crash tepat di depan mereka. Ditambah lagi si Masia tadi sempat menjadi pimpinan balapan. Nah kalau tadi kita sempat juga maksa ngikutin restoran dari AI dan kita nggak ngelebar, kemungkinan kita juga bakal ikutan crash sama kayak tadi, yang dimana itu crashnya benar-benar berjamaah banget. Gara-gara si Masia crash, akhirnya yang di belakang juga ikut nabrak dan akhirnya yang di belakang juga ikut-ikutan nabrak cuy. Nah kalau tadi kita nggak saya menghindar, kemungkinan ya kita juga bakal nabrak juga cuy. Tapi beruntungnya dengan kita ngelebar tadi, kita nggak sampai nabrak dengan sangat-sangat kuat, sangat kencang. Kita tadi sempat nabrak, cuman kita nggak terlalu kencang karena sempat goreng supaya kita nggak crash cuy. Apalagi tadi itu banyak banget motor yang melintang di tengah jalan. Kita overtaking kali ini rekan tim kita bagus sekali. Kita overtaking Valon di posisi ke-8. Sebentar kali ini Xavi Artigas, Garcia hingga Izan Guevara. Ini duo gas Garcia sama Guevara kenceng juga ya, tumben banget ya. Atau mungkin memang karena mereka ngedapetin rezeki nomplok akan kertasnya si Masia dan juga si Acosta. Bahkan kali ini si Acosta sama si Masia nggak ada di 10 besar cuy. Sayang banget kan. Kalau misalkan kita nanti bisa tembus ke 3 besar, kemungkinan kita makin bisa untuk nguasain klasemen dengan sangat luasa. Soalnya kita lagi sendirian dan Acosta sama si Masia nggak tahu di posisi berapa. Tapi yang pasti dengan adanya rival yang di depan, semoga aja mereka nggak ngalamin istilah yang sama kayak tadi di lap pertama cuy. Nah kali ini 2-58 yaitu Tatsuki Suzuki dan juga si Surasep masih berada untuk menjepit Andrea Minyo, yang kali ini si Minyo lagi berusaha untuk overtaking si Tatsuki Suzuki. Tapi kita nggak boleh ngebiarin rekan tim kita bakal di overtaking sama si Andrea Minyo. Kembali fokus mengejar Andrea Minyo, mencoba slip trim dari segi kiri kita overtaking dan akhirnya di entry corner tikungan ke-9 kita berhasil fight back Andrea Minyo. Dan kita berhasil ngeblocking laju dari Minyo, tapi sayangnya Minyo kembali mengejar dari sisi kanan, fight back Surasep ke posisi ke-7. Oke, final sektor. Perlahan masuk kali ini, berusaha untuk memberikan celah kepada si Minyo agar dia nggak terlalu maksa supaya nggak nge-crash kita cuy. Hati-hati. Oke, 2 tikungan lagi nampaknya Minyo berhasil kita kalahkan. Untuk sisa balapan di lap ketiga, kembali Tatsuki Suzuki serta Dennis Foggia. Akankah 2-58 Suzuki serta si Asep overtaking satu pembalap asal Leopard Racing? Kok asal sih? Dari Leopard Racing cuy. Oke, lap keempat, track lurus high speed corner menuju first chicane. Akan ke Foggia dikerahkan oleh Tatsuki. Ternyata belum aja si Tatsuki Suzuki berhasil mengalahkan Leopard Racing, sementara kita masih bertengger untuk berusaha juga mengalahkan Foggia demi posisi ke-6 di sini. Di Focus Game Fighting sektor nomor 2 menurun lagi di tikungan ke-6. Akankah kita bisa merangsak overtaking Foggia serta Tatsuki Suzuki di sini? Hingga saat ini balapan di sini menyisakan 3 lap lagi di lap ke-4, 5 dan ke-6, yang mana masih bisa kita manfaatkan untuk bisa ngalahin rival-rival yang sekiranya emang lagi rezeki aja mereka ada di baris depan, yaitu si Xavi Artigas, Garcia dan juga si Izan Guevara. Sementara Tatsuki Suzuki masih berduel memotongkan posisi ke-5 dari serangan. Wey, ada yang crash. Xavi Artigas, Tatsuki Suzuki crash di belakang tadi cuy. Astaga, ya ampun. Tatsuki Suzuki yang kita jagoin agar bisa menang sama si Foggia, malah sih Tatsuki crash. Hingga akhirnya hanya kita ajak yang bekerja untuk SIG 58 di sisa balapan GP Le Mans. Sayang sekali, tapi kita bertunya udah bisa tembus ke 5 besar sekarang. Sementara Foggia masih berada di posisi kali ini. Sementara Minyo di belakang dan juga Xavi Artigas berusaha mau overtaking. Ini BTW si Xavi Artigas, Minyo Artigas, kau ngapain ini? Banyak keroyokan cuy. Oke, final sektor akhirnya si Minyo berhasil memperlebar tadi, membuat si Artigas ngelebar cuy. Luar biasa, akhirnya Minyo juga peka sama kita. Mungkin si Minyo ngerasa kayak kasihan aja sama kita yang tadi start dari 14.
Hingga akhirnya saat Seminyo sempat ngelebarin Artigas untuk posisi ke-8. Itu maksudnya cuy. Sementara si Velon rekan kita masih ada di posisi ke-8. Oke, 2 lap lagi. Semoga aja Surasep, Asep bisa ngedeketin Novogia nanti di beberapa set ke depan, karena kita butuh untuk masuk ke posisi ke-4 agar kita memiliki poin yang banyak di sini. Oke, kali ini banyak generasi, keep fokus, keep fighting, sembari fokus mengejar. Alah malah kita limit. Ya ampun, ini tadi kita ngelebar dikit aja dan itu nggak memberikan kita keuntungan apapun. Kok malah kita kena penalti cuy? Kita kena track limit. Ini saking ketatnya peraturan di MotoGP 21 hingga akhirnya kita harus hati-hati nanti kalau udah ngelebar lagi. Soalnya kalau kita nginjek garis hijau, meskipun kita nggak ngedapetin keuntungan, itu kita udah dapat persyaratan untuk masuk ke jalur long lap penalti. Jadi udah bukan lagi hukuman, tapi adalah sebuah syarat mutlak untuk kita masuk ke jalur long lap penalti. Waduh, oke. Kali ini Sergio Garcia, Kaito Toba, Izan Guevara serta Foggia dari Surasep. Siapakah yang bakal menjadi pemenang di GP Le Mans kali ini? Berhubung masih ada kemungkinan AI bisa crash di sini cuy. Kita nggak boleh nyerah, kita nggak boleh lemah, kita harus bisa untuk merangsak overtaking Foggia demi posisi keempat untuk lap ke-5 kali ini. Oke, final sektor kembali fokus mengejar Foggia meskipun gapnya cukup jauh, tapi semoga aja dengan gap cukup jauh kita bisa untuk memiliki motivasi kuat untuk kita fokus sembari nge-push mendekati Foggia nanti di lap ke-6 agar kita bisa tembus ke posisi ke-4 cuy. Oke, final sektor tikungan terakhir. Sementara saat ini kondisi ban kita belakang yang harusnya hard cukup awet, malah hari ini belakang malah lebih cepat habis cuy. Kembali fokus mengejar Foggia, mencoba slip trim, kita overtaking di track lurus menuju high speed corner dan akhirnya Surasep berhasil mengalahkan Foggia sementara waktu hingga sekarang di first chicane. Bisakah Surasep bertahan di sini? Kembali masuk ke tikungan ketiga, tapi sayangnya Foggia kembali merangsang mau overtaking Surasep. Kembali Surasep berusaha memfight back Foggia dan segera akhirnya bagus untuk berjuang kembali berduel side by side di tikungan ke-6. Kembali Foggia mempertahankan mendefense laju dari sisi terdalam. Saatnya Surasep fokus mengejar, mau fight back dari sisi kanan, tapi sayangnya kita salah ambil jalur di mana si Foggia mendefense dari sisi kiri. Luar biasa Foggia mendefense kita dari sisi kiri. Kembali lagi Foggia melesat namanya respect dari Surasep. Saatnya Surasep bekerja di sini overtaking dari Foggia. Saatnya kita masuk ke posisi ke masih belum bisa. Foggia kuat sekali. Tinggal final sektor untuk kita fokus mengejar Foggia dan posisi keempat. Kembali slip trim menuju Cika. Ini dapat akhirnya bagus sekali. Akhirnya Surasep berhasil mengalahkan Foggia di entry corner tikungan ke-9 menuju tikungan ke-10 dan Foggia kembali merasak sempat tadi mahkota kita hingga akhirnya kita melebar di tikungan ke-10. Saatnya lagi Foggia bakal kita overtake di sisa sektor GP Le Mans di lap ke-6. Kembali merasa mencari peluang di sini. Bisakah Surasep menang dari 2 sama Foggia? Dan saatnya mencari peluang terakhir di sini final sektor. Perlahan masuk, ada celah. Oke, dari kiri langsung kita masuk overtaking Foggia di final corner dan di akhir kita berhasil membuat Foggia yang lebar. Akhirnya kita harus menang dan akhirnya Surasep berhasil mengalahkan Foggia untuk duel kita di GP Le Mans untuk French Grand Prix kali ini. Luar biasa. Meskipun hari kita kalah, kita udah bisa puas banget soalnya kita udah bisa untuk menangin duel sama si Foggia hingga akhirnya kali ini Sergio Garcia dari tim Gas-Gas serta Kaito Toba juga sama si Izan Guevara berhasil meraih 3 besar. Hari ini hari yang bagus bagi Gas-Gas karena jarang banget Gas-Gas dari seri awal kemarin bisa membawa pembalapnya untuk menjadi pengisi 3 besar di Grand Prix yang dijalani saat ini. Dan tadi kalau misalkan kita balapan di dunia nyata itu di tikungan terakhir tadi antara kita sama si Foggia, kemungkinan itu udah bakal diamati sama race director. Ini kira-kira menyalahi aturan enggak tuh? Soalnya kita benar-benar keras banget sama Foggia hingga akhirnya Foggia yang lebar. Yang pastinya kalau di kamera itu bakal kelihatan kita benar-benar maksa banget untuk bisa meraih posisi keempat. Tapi wajar lah bro, ini kan race, ini kan insiden balapan, otomatis kita semuanya pengen menang. Nggak ada yang mau ngalah cuy. Masa iya mau balapan kita mau ngalah kan? Nggak mungkin kan, karena emang kan kita tujuannya cuma menang.
dan bisa ngedapetin juara serta ngedapetin poin agar bisa menjadi juara dunia. Tapi kalau udah gitu kan ya mau gimana lagi. Tapi kalau udah memang misalkan di sini ada hukuman, kemungkinan sama kayak game di mana kita bakal ngedapetin hukuman gara-gara ada collision sama rival lainnya. Tapi untungnya di sini di G1 belum ada fitur kayak gitu. Jadi masih aman-aman aja untuk kita yang sering ngelakuin kontak ketika udah di final corner. Ya ala Marcus Lutz yang sering agresif di tikungan terakhir. Saat ini poin kita klasemen untungnya masih ada di posisi pertama. Saat tadi kita sempat berada di posisi keempat, ditambah lagi Masya sama Costa nggak ada di 10 besar, jadi otomatis kita bisa menggeser mereka semuanya. Dan saat ini kita menjadi pimpinan klasemen dan balapan menyisakan 14 seri lagi. Kira-kira bisakah kita bertahan di posisi pertama hingga nanti di seri terakhir? Jadi oke sama kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi nanti di next video kalau gitu. Terima kasih nonton dan oke, bye, ciao.